Selamat datang di What's on Economy, Bring the Insight. Bersama saya Salsabila Skia, peneliti Indef. Kondisi masyarakat kelompok menengah di Indonesia mengalami keterpurukan hingga saat ini. Pada episode ke-9 ini, kita akan mendiskusikan lebih lanjut terkait isu kelompok menengah bersama dengan Mas Muhammad Rizal Taufikur Rahman selaku Kepala Center Macroeconomics and Finance Indef. Selamat datang Mas Rizal. Selamat datang sore Bila. Gimana kabarnya Bil? Alhamdulillah baik selalu Mas, walaupun di tengah-tengah gejolak perekonomian yang Betul. sangat besar ini Mas ya, terutama untuk kalangan menengah seperti kita semua. Betul. Jadi Mas Rizal, kita ngeliat nih bahwa ada dari data BPS ini menyampaikan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia itu sebanyak 47,85 juta orang atau setara 17,13% di tahun 2024 nih Mas ya. Tapi angka ini ternyata mengalami penurunan nih dibandingkan dari 2019 gitu ya. Kalau yang 2019 ini persentasenya sekitar 21,45% dari total penduduk di 2019. Nah, tampaknya dari penurunan ini juga tidak berindikasi baik ya kalau kita lihat ya, karena pengurangan kelas menengah ini malah ternyata memberikan impact kepada peningkatan aspiring middle class gitu ya, yang naik menjadi 137,50 juta orang atau setara 49,22% dari total penduduk di 2024. Bahkan berimpact juga nih Mas ke masyarakat miskin ya gitu ya, yang akhirnya meningkat di tahun 2024 dan juga untuk kelompok rentan miskin juga. Padahal kalau kita lihat masyarakat kelas menengah ini memiliki peran penting Mas dalam pertumbuhan ekonomi, dalam struktur perekonomian nasional. Seperti misalnya proporsi konsumsi yang sebesar 81,49% nih Mas dari total konsumsi penduduk di Indonesia pada tahun 2024. Lalu dengan kita melihat data tersebut nih Mas, karena angkanya lumayan fantastis nih Mas ya. Apa sih kira-kira yang menyebabkan jumlah kelas menengah ini semakin turun, bahkan berimpact ke masyarakat, ke peningkatan jumlah aspiring middle class dan juga bahkan miskin gitu Mas? Gimana Mas? Iya, yang pasti middle class ini pendapatannya turun. Ya. Nah, pendapatan turun apalagi diikuti oleh inflasi yang naik. Ya. Nah, pertama itu. Yang kedua, middle kelas ini juga disebabkan oleh pasar tenaga kerja yang pelan-pelan dropping tenaga kerja, utamanya mereka yang bekerja di sektor formal. Mengapa? Karena banyak sektor formal kita yang terdegradasi ya pasca COVID ini. Nah, ini juga punya peran begitu. Nah, yang terakhir adalah terjadi mismatch nih ya antara middle class ini untuk bisa diserap di pasar kerja. Ya, utamanya ini Gen Z nih. Ya, Gen Z ini kan mayoritas mereka sudah banyak yang lulus kemudian mencari pekerjaan, ini pun sangat sulit diakses untuk sektor-sektor formal yang income-nya itu justru bisa mendongkrak pendapatan mereka. Ini menjadi tiga hal inilah yang menurut saya ya ini yang mesti dilihat oleh pemerintah. Pertama, kalau kita lihat satu-satu, pendapatan yang turun akibat apa? Ya akibat dari pasar tenaga kerja yang formal itu sudah mulai tadi terdegradasi. Contoh misalnya sektor tekstil katakanlah, yang selama ini memberi kontribusi sangat besar terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja, dan itu merupakan sektor formal, ini juga sangat besar, ya, dengan tentu saja disebabkan oleh policy salah satunya ya. Yang kedua disebabkan oleh inflasi ya, itu juga mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat yang lagi-lagi ya inflasi ini memberi kontribusi yang cukup signifikan ya terhadap daya beli masyarakat atau rumah tangga di middle class ini. Nah, dan yang rentan turun gitu ya, atau rentan miskin gitu. Nah, ini juga terjadi. Yang ketiga adalah banyak pasar tenaga kerja yang mismatch ya dengan kompetensi di generasi Z khususnya.
Padahal generasi Z ini ya yang baru lulus atau generasi Z ini termasuk di middle class ya income ini. Nah, tentu ini kan menjadi menjadi pembentuk dari struktur middle class ini. Nah, middle income class ini kan juga sangat dipengaruhi tadi oleh pasar tenaga kerja, oleh upah gitu ya. Kemudian juga oleh harga dan mismatch-nya pasar tenaga kerja yang tersedia dengan kompetensi. Kalaupun mereka di-hire, itu banyak di-hire di pasar tenaga kerja yang informal. Ya, banyak mereka masuk tetapi di pasar tenaga kerja informal dengan upah yang relatif rendah, lebih kecil dibanding dengan orang bekerja di formal. Sehingga inilah yang kemudian kerentanan inilah yang membuat ya middle income class ini ya sangat mudah ya terpengaruh oleh perubahan harga maupun perubahan income. Ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat lagi misalnya dibuka ya secara mendalam ya struktur dari middle income class ini, justru yang paling besar ya adalah mereka yang harapannya itu sustain gitu. Ya. Dan ketika kita lihat daya beli masyarakat turun dengan melihat angka deflasi dalam 3 bulan terakhir ini, bahkan PMI juga cenderung menurun gitu ya. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa ternyata middle class ya atau middle income class ini yang notabene jumlahnya cukup signifikan di Indonesia, hampir 50% ya, 137 juta orang. Ini pasti mempengaruhi kinerja dari konsumsi masyarakat, daya beli masyarakat secara nasional. Nah, tentu inilah yang kemudian mengapa middle income class ini pelan-pelan menurun ya disebabkan oleh tiga faktor tadi gitu. Sangat menarik ya kita bahwa kelas menengah ini kan punya andil yang sangat besar Mas ya kepada perekonomian Indonesia ya. Kayak kita lah gitu ya, penyumbang terbesar lah ibaratnya gitu ya. Nah, kalau misalkan keterpurukan di middle class ini semakin parah gitu ya, gimana sih nanti implikasinya kepada struktur perekonomian baik secara jangka pendek maupun jangka panjang Mas ya? Kontribusi middle income class ini kan sebagai determinasi dari penopang konsumsi rumah tangga. Iya. Ya. Jadi kalau di indikator makro itu ada konsumsi rumah tangga. Nah, penyumbang terbesarnya adalah masyarakat yang di kelas middle ini. Kalau misalnya turun, katakanlah dalam 1 tahun bisa 3 juta orang keluar dari kelas ini kemudian jatuh miskin, maka apa yang terjadi? Maka akan mempengaruhi terhadap konsumsi. Karena konsumsi itu sangat relate dengan ya income dan perubahan pajak. Kan gitu. Makanya ketika middle income ini yang notabene mereka sebagai wajib pajak yang akan taat dan patuh dan mayoritas mereka bekerja lebih banyak ya saat ini di sektor formal yang tentu saja semua terikot begitu ya, bayar pajaknya, harus disiplin dan lain sebagainya. Maka ini menjadi indikatornya. Ya. Yang kedua, memang ada yang masuk kategori middle income itu tadi mereka banyak bekerja sektor informal yang tentu mendegradasi ya terhadap konsumsi rumah tangga ini ya secara nasional. Jadi kalau kita jumlahkan ya tentu dengan turunnya middle income gitu ya, bahkan income juga yang relatif tidak naik secara gradual ya secara signifikan, ditambah dengan angka inflasi yang justru juga memperkecil ya income realnya,
ya tentu ini akan mempengaruhi kinerja ekonomi ke depan. Bahkan ini sudah terbukti begitu ya di triwulan kedua ya, capaian pertumbuhan ekonomi kita ya yang harapannya dari konsumsi rumah tangganya besar tapi ternyata turun gitu. Dan ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang semakin menurun ya sudah 3 bulan ini, dan ini terbukti angkanya terjadi deflasi kan. Jadi angka penurunan harga, dan deflasi itu menunjukkan apa? Daya beli masyarakat yang turun. Jadi kalau sebaliknya inflasi ya berarti daya beli masyarakat naik gitu. Kalau turun ya, dan ini terjadi gitu. Tapi kalau kemudian deflasi tidak diiringi oleh income yang naik, ya maka akan turun juga gitu. Ya. Nah, tentu ini akan berpengaruh terhadap indikator strategis makro, plus juga terhadap kinerja dari ekonomi ya, khususnya ya di konsumsi ya, karena daya beli ini sangat besar gitu ya, dan juga sangat dibutuhkan di dalam ekonomi kita saat ini meskipun short term, tetapi saya kira Indonesia hingga saat ini rumah tangga atau konsumsi rumah tangga itu punya peran yang sangat besar ya terhadap pertumbuhan ekonomi kita, laju pertumbuhan ekonomi kita. Nah, oleh karena itu maka kalau penentunya atau pembentuk atau memberi kontribusi terhadap rumah tangga konsumsi rumah tangga ini turun, ya maka akan turun gitu. Dan ini menjadi warning bagi pemerintah gitu ya. Kalau ini tidak diperbaiki konsumsi ya melalui, kalau Pak Jokowi kan mendorong konsumsi itu dari Parlinsos gitu. Tapi Parlinsos itu bukan untuk middle income class gitu ya, tapi untuk yang untuk yang miskin ya. Ini juga tidak memberikan pengaruh ya. Apalagi sekarang misalnya banyak kebijakan ya yang dikeluarkan oleh pemerintah mungkin tidak ada yang relate langsung dengan middle income class ini. Padahal punya kontribusi besar terhadap kinerja ekonomi, tidak hanya untuk konsumsi saya kira, tapi juga bagaimana pengelolaan usaha bisnis itu di middle income class. Dan mereka ini punya resource pendidikan, kemudian juga experience, network yang sangat banyak, yang harusnya pemerintah mulai melek gitu ya. Mesti ada kebijakan yang relate secara langsung, setidaknya mempertahankan ini, karena memberi kontribusi paling besar ya terhadap konsumsi rumah tangga secara nasional. Setelah kita mendengar gitu ya tadi, penguraian akan masalah terkait dengan kelas menengah ini kompleks banget Mas gitu ya. Dan kalau kita lihat juga berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu pun juga sepertinya tidak berpihak lah ibaratnya gitu ya kepada kelas menengah gitu ya. Malah lebih berpihak kepada kelas atas justru. Malah seperti deduction tax dan insentif fiskal lainnya gitu ya. Sedangkan kita diberikan iuran-iuran pajak yang semakin meningkat gitu Mas ya, seperti kenaikan PPN, terus juga misalkan seperti kemarin juga lah gitu kita ada mendengar rencana perubahan subsidi KRL. Padahal itu jadi mode transportasi masyarakat kelas menengah gitu ya, yang sering dipakai untuk bekerja, tetapi diubah rencana itu. Nah, kalau kita lihat juga kan tadi sudah disampaikan bahwa kelas menengah ini memiliki resources yang sangat besar, baik dari segi pendidikan, dari networking, mungkin mereka juga memiliki jiwa entrepreneurship, makanya banyak menghasilkan sektor informal juga gitu Mas ya. Nah, tapi ada permasalahannya juga adalah bahwa middle class ini juga didominasi oleh penduduk usia muda, seperti Gen Z, milenial, seperti kita-kita lah gitu ya, yang sangat relatable dengan kondisi keuangan saat ini nih yang sedikit rontok gitu ya, karena misalkan nih kita mau beli tiket konser aja gitu Mas ya, PPN nih naik nih. Kemarin saya beli tiket Bruno Mars itu mahal banget Mas, gara-gara PPN itu naik Mas. Taxnya naik, ditambah belum ada service fee dan lain-lainnya gitu Mas ya.
Jadi kalau kita lihat memang dampak dari kenaikan pajak ditambah dengan adanya pendapatan yang mungkin berkurang ya, terlebih dari pasca Covid kemarin ya, yang gelombang PHK, terus juga akhirnya banyak orang nganggur, itu berimpact banget nih Mas kepada kelompok menengah. Betul. Nah, kalau kita lihat juga para Gen Z ini kan sangat berperan penting nih Mas ya untuk masa depan Indonesia lah gitu ya. Apalagi sekarang Gen Z dan milenial ini mendominasi komposisi penduduk di Indonesia gitu ya. Menurut Mas Rizal sendiri dengan kondisi Gen Z banyak yang menganggur gitu ya. Misalkan kalau kita lihat data dari BPS gitu ya, dari jumlah youth not in education, employment dan training ini sebanyak 22,25% nih Mas dari total penduduk di tahun 2023 gitu ya. Nah, gimana nih dengan kondisi Gen Z yang banyak menganggur ini nih Mas? Gimana Mas? Ya ini membuktikan ya bahwa pemerintah belum aware ya terhadap masyarakat atau penduduk yang masuk nominasi middle income. Ya. Nah, tentu kondisi ini pemerintah harus mulai membangun ya atau membuat satu kebijakan menyelamatkan ekonomi melalui policy tidak hanya untuk yang miskin, ya, menaikkan kelas miskin ke kelas menengah, tapi juga harus setidaknya minimum mempertahankan yang menengah ini, syukur-syukur menaikkan kelas dari menengah ke atas kan. Nah, selama ini memang betul ya, jadi kebijakan pemerintah itu mayoritas yang menikmati itu adalah atas. Ya, mereka diberikan insentif fiskal yang luar biasa. Kalau dalam berbisnis, katakanlah diberikan insentif tax holiday, tax allowance, ya, tax deduction dan lain sebagainya. Yang miskin itu panlinsosnya luar biasa jor-joran. Ya, meskipun terkadang banyak juga yang masyarakat yang middle income turun itu juga banyak mengakses gitu ya, tapi tidak banyak lah, gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana program-program pemerintah ke depan tidak hanya kebijakan yang untuk yang miskin, yang menengah ke bawah, apalagi miskin kronis katakanlah begitu ya. Karena itu kan memang ada targetnya, tahun ini harusnya 0%. Kemudian yang atas, tapi justru pemerintah harus mulai membuat satu kebijakan khusus middle income class ini. Karena sekarang posisinya sudah warning nih, ya, dan mengkhawatirkan. Apalagi kontribusi untuk mendorong kinerja ekonomi melalui konsumsi, produktivitas gitu ya di investasi ya, yang menggerakkan investasi perdagangan mayoritas adalah mereka yang bekerja di sektor formal yang tentu punya experience tadi ya, punya penguasaan teknologi, experience, adaptif terhadap perubahan-perubahan. Ya mestinya itu yang dibuat. Mengapa? Karena mereka ini justru yang akan menarik pendapatan menengah ke bawah maupun yang miskin. Ya. Dan agak sulit memang yang miskin langsung ke yang kaya itu susah koneksinya. Betul. Dan harus ada bridgernya. Ya bridger itu middle income ini. Melalui apa? Tidak hanya mereka sebagai profesional bekerja di sektor formal, tapi juga mereka meng-create bisnis di sektor informal, yang sektor informal juga pelan-pelan harus diformalkan. Betul. Inilah yang salah satu jawaban menurut saya ya, bagaimana kita meningkatkan pendapatan nasional kita ya, untuk memperbaiki tax ratio itu salah satunya adalah bagaimana level lapangan usaha yang informal ini ya bisa menyerap tenaga kerja yang pelan-pelan dinaikkan menjadi formal. Sehingga yang bekerja tadi pelan-pelan naikkan income-nya. Dan yang katakanlah dari 2019 masa Covid sampai sekarang hampir 10 juta orang ya di middle class itu turun. Ya hampir ya. 9,2 jutaan turun, dan ini kan harus dibalikin lagi, diberikan ruang lagi untuk memperbaiki income-nya. Nah tentu kebijakan-kebijakan ini kan harus relate ya dengan kondisi dan kebutuhan struktur ya
masyarakat berdasarkan pendapatan. Nah, oleh karena itu apalagi middle class ini menjadi harapan ya untuk memperbaiki kinerja yang tadi kelas menengah harapannya kan jadi tinggi begitu ya, sehingga mereka jauh lebih lebih proper dan bisa memperbaiki kinerja ekonomi yang jauh lebih besar melalui apa? Ya bisnis cycle ya, entrepreneur, membuka lapangan usaha baru, karena harapannya ada di situ ya. Nah, ini menjadi catatan begitu ya bagi pemerintah ya. Tidak hanya pemerintah yang saat ini sebulan lagi gitu ya, tapi pemerintah yang akan datang juga mesti memformulasi berkaitan dengan ini. Nah, yang paling penting lagi adalah bagaimana pemerintah gitu ya untuk menyiapkan Indonesia di 2045 ini kan Indonesia emas yang harusnya diamankan ya, dilindungi, bahkan diperluas begitu ya. Gerak dan juga interaksi di sektor ini untuk melakukan inovasi dan kreativitas. Karena di middle class ini ya, mereka inovatif. Inovasi itu ada di sini. Dan ini sayang kalau pemerintah tidak memanfaatkan itu. Yeah. Ya. Mereka punya experience, punya capital. Yeah. Ya, mereka itu punya capital, punya adaptif yang tinggi, inovasi. Bagaimana kebijakan kemudian dirumuskan supaya mereka bisa memberikan kinerja ekonomi ya melalui peningkatan produktivitas sektoral, khususnya di industri katakanlah begitu ya, atau di sektor-sektor lain. Tadi ada hal menarik nih Mas, mungkin yang mau saya tanyain ya, karena sepertinya memang ada trade off gitu ya antara apakah kita harus membantu middle class atau meningkatkan investasi lewat dengan kita membantu si para investor gitu ya, baik investor asing maupun PMDN gitulah ya, dalam mereka bisa membuka lapangan pekerjaan baru di Indonesia yang akhirnya nanti mungkin bisa mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga gitu ya. Sedangkan kita melihat bahwa untuk middle class ini tidak diberikan kebijakan yang berpihak lah pada middle class ini ya dari pemerintah. Sedangkan untuk si kelompok atas atau investor gitu ibaratnya ya, mereka diberikan berbagai insentif fiskal. Nah, dengan melihat trade off seperti ini nih Mas ya, kira-kira apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu loh? Apakah kita pemerintah itu harus mengutamakan investor ini terlebih dahulu agar mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan kepada mungkin middle income atau mungkin masyarakat kelompok rentan miskin, atau kita justru memberikan social safety net terlebih dahulu dengan kebijakan-kebijakan yang lebih keberpihakan kepada middle class, Mas? Seperti apa harusnya? Iya, ini pertanyaan bagus dan saya kira kita mesti punya experience gitu ya. In the short term, pasti Parlinsos itu punya pengaruh terhadap konsumsi. Tapi perlu diingat, just only short term. Ya, itu pun dengan syarat sasarannya tepat. Ya. Banyak kegiatan Parlinsos atau bansos itu juga diberikan untuk mempertahankan konsumsi. Tapi yang paling penting adalah kalau pemerintah punya rencana untuk meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan kinerja ekonomi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang besar, maka kuncinya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas ini. Tidak hanya produktivitas sektoralnya, tapi SDM-nya. Melalui apa? Peningkatan kapasitas dan kualitasnya. Nah, mereka ini mayoritas, ya kan kalau bicara pendidikan ditingkatkan, ya tentu masuk middle income kan. Betul. Gitu. Mayoritas kan di situ. Nah, perlu pemerintah menyusun sebuah kebijakan yang komprehensif, ya tidak hanya bicara meningkatkan income-nya, tapi juga kualitas SDM-nya dalam mempersiapkan apa? Ya tadi, kalau misalnya kita ingin keluar dari middle income country, ya, maka kita juga harus menyelesaikan permasalahan ini.
Karena mereka lah yang middle income ini memberi kontribusi juga terhadap middle income country gitu. Nah, oleh karena itu, maka kebijakan-kebijakan tadi itu harus benar-benar yang memberikan kontribusi yang accountable, kemudian terencana dan juga memberikan dampak ya langsung maupun tidak langsung terhadap ekonomi. Nah, yang paling penting lagi adalah pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberatkan rumah tangga yang kelas middle ini. Contoh tadi, pajak untuk public sector, tol misalnya, atau juga kereta api, atau juga katakanlah transportasi atau bahan bakar gitu ya, yang notabene itu juga punya dampak karena banyak yang mengkonsumsinya adalah middle income, ya middle class ini. Nah, ini hati-hati begitu. Selama income-nya tidak naik, ya kan kalau misalnya banyak pungutan-pungutan, ya income realnya kan jadi turun, nominalnya juga turun, realnya juga turun, ya akhirnya mereka mayoritas bisa bertahan hidup dari mana? Kalau dia punya tabungan, alhamdulillah mantap. Ya makan tabungan. Dan pelan-pelan middle income kelas ini tabungannya mulai menipis. Bahkan sudah banyak, bahkan banyak menjual aset. Betul. Ya. Apa yang bisa dijual gitu. Apalagi baru punya rumah tangga ya. Iya, betul. Nah, itu makin berat. Ditambah juga biaya pendidikan. Ya, kemudian biaya kesehatan. Maka alangkah lebih baiknya ya ke depan itu tadi komprehensif. Pemerintah apalagi misalnya next presiden di Astacita-nya yang ke-6 meningkatkan kualitas sumber daya manusia katakanlah. Itu adalah program yang harus diimplementasikan secara langsung. Ya. Dan tentu untuk menyiapkan apa? Ya SDM untuk mengisi dan juga mempersiapkan pertumbuhan ekonomi kita yang ke periode emas itu. Apalagi di periode berikutnya Pak Prabowo ingin keluar dari middle income trap ini. Betul. Gimana caranya? Dengan meningkatkan kue ekonominya, laju pertumbuhannya di angka lebih dari 7% kan gitu. Nah, tentu ini harus komprehensif melihatnya ya. Terutama mereka yang posisinya di middle income. Kalau yang kaya ya diberikan stimulus itu cepat. Yang menengah ya diberikan berbagai fasilitas gitu ya, utamanya nggak usah dalam konteks capital expenditure-nya, tapi OPEX-nya, ya operational expenditure-nya, karena selama ini banyak kan overhead yang banyak keluar, ya. Tapi capital expenditure yang pasti ya utamanya ya untuk bertahan dan mempertahankan aktivitas kehidupan ekonominya, itu yang harus dijaga itu. Ya, tentu pemerintah harus memberikan fasilitasi kesehatan dan pendidikan yang murah, tidak hanya untuk yang middle ya, yang miskin juga apalagi gitu. Ya. Nah, untuk itu maka bagaimana dengan yang kaya? Ya tetap berikan insentif, tetapi harus merata gitu. Kebijakan itu bagi yang kaya ada, bagi yang middle ada, bagi yang miskin juga ada. Sehingga ya kebijakan itu akan efektif. Ini siapa sasarannya? Ini siapa yang dituju? Dan bagaimana dampak dari setiap policy ini? Nah, selain dari tentu saja mendorong berbagai insentif gitu ya oleh pemerintah di dalam meningkatkan kinerja pasar tenaga kerjanya. Karena kalau kita meng-create SDM tapi tidak disiapkan lapangan kerjanya untuk apa juga gitu kan. Betul. Sama juga dengan terjadi seperti sekarang gitu, terutama untuk Gen Z ini. Ya, Gen Z ini semakin kompetitif bahkan tadi datanya kan disampaikan. Begitu banyaknya mereka yang mismatch antara kompetensi dengan yang dibutuhkan. Bahkan ya banyak industri yang kayaknya untuk Gen Z dipikir-pikir dulu deh, gitu kan? Nah, dan itu kan bahaya begitu, bahaya ya. Padahal Gen Z ini punya kekuatan luar biasa, multitasking,
fleksibel, Palu gada. palu gada, ya. Betul sekali. Dan anak Gen Z ini IT apa ya? IT kompetennya kuat, tinggi dan cepat adaptif terhadap perubahan. Ini kan harus ditangkap gitu loh. Betul. Jangan dibiarkan. Lama-lama kalau kemudian pemerintah kan middle class itu ada di dalamnya kan ada lapisan-lapisannya, ada komponen-komponen pembentuknya. Salah satunya kan si Gen Z ini nih. Betul. Kan ada gen milenial, kan kemudian ada Gen Z gitu ya. Dan ini kan harus setiap generasi itu berbeda policy dan juga treatmentnya. Terutama yang Gen Z. Ya. Gen Z ini punya kekhasan tersendiri begitu ya, karakternya. Dan mereka masing-masing punya kelebihan kekuatan gitu. Pasti. Ya di setiap ini. Tapi tadi bagaimana diberikan ruang, tantangan, peluang bagi middle class ini ya terhadap perbaikan kelasnya itu sendiri ya. Tapi pemerintah harus hadir gitu ya. Betul. Bagaimana merubah dari yang middle ke naik ke tinggi, yang miskin jadi ke middle, dan itu harus accountable gitu loh, dan evaluable. Jadi tidak serta-merta kebijakan diserahkan begitu saja, kemudian setelah itu biar pasar bekerja, ya tidak, pemerintah tetap harus memonitor untuk itu. Dan satu lagi Mas, nggak cuma yang tadi tentang Gen Z ya, tapi kurangin stereotip negatif akan Gen Z mungkin. Nah. Karena Gen Z ini sering dicap lemah mental, mungkin mental strawberry gitu ya. Padahal sebenarnya pun kita juga sedang berjuang Mas ya. Maksudnya kita kan masih dalam proses untuk berkarir gitu ya. Seharusnya memang kita diberikan kesempatan untuk bisa berkarir dan memiliki jenjang karir yang stabil dan juga jenjang karir yang pasti gitu ya. Nah tadi juga mungkin pertanyaan terakhir nih Mas ya, sekaligus mungkin nanya tentang solusi kebijakan gitu ya. Kita kan ngelihat bahwa tadi poin pentingnya itu adalah peningkatan kapasitas dan kualitas dari SDM masyarakat Indonesia, baik itu di middle income class, baik itu di masyarakat miskin dan rentan miskin. Tapi kalau kita lihat bahwa adanya tren penurunan tenaga kerja nih ya, di adanya gelombang PHK di industri padat karya seperti industri tekstil gitu ya Mas ya. Kalau kita melihat itu, apakah nantinya dengan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM ini akan match dengan kondisi yang sedang terjadi? Nah, selain itu juga kalau kita melihat bahwa dengan berbagai kebijakan tadi mungkin sudah disampaikan oleh Mas Rizal ya, solusi kebijakan yang sudah disampaikan misalkan seperti pemberdayaan masyarakat untuk keterampilan SDM dan kawan-kawannya itulah ya. Itu kan membutuhkan fiskal yang longgar pasti ya. Karena butuh duit gitu Mas ya. Semuanya butuh duit gitu ya. Pemerintah banyak PR yang perlu diselesaikan. Untuk menanggapi hal tersebut nih Mas, kira-kira harus seperti apa sih di pemerintah? Tentu kalau bicara fiskal, maka fiskal itu harus efektif. Ya. Karena fiskal itu kan instrumen untuk pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi. Nah, alokasi atau belanja fiskal itu harus tepat. Ya. Harus prudent tentu saja, ya, harus penuh hati-hati. Kemudian juga harus sehat dan tentu harus memberikan kontribusi dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, gitu. Nah, kalau misalnya bicara fiskal, maka seyogianya anggaran tadi atau belanja tadi banyak dialokasikan untuk mendukung kebijakan, katakanlah kalau tadi ke middle class, kebijakan middle class. Middle class itu nggak terlalu banyak menurut saya ya dari sisi fiskal. Karena middle class itu karena tadi mereka punya experience, kemudian pendidikan juga tinggi ya. Tidak hanya sarjana tapi juga banyak yang doktor gitu. Kemudian juga inovatif, kreatif ya. Kemudian juga fleksibel, punya network yang banyak, akses terhadap teknologi juga early adopter gitu. Ini kan mestinya policy-nya harus yang sesuai dengan itu dan anggarannya juga harus mensupport itu.
saya memandang kalau ini match gitu ya, atau sesuai gitu ya, maka middle income ini pelan-pelan akan recovery seiring dengan penciptaan lapangan kerja baru dan seiring dengan formalisasi lapangan usaha yang masih informal. Karena itu harus beriringan. Termasuk UMKM. Karena informal itu mayoritas UMKM. Nah, UMKM ini kan, apalagi sekarang definisinya UMKM kan sudah asetnya aja udah 1 miliaran gitu ya. Maka UMKM itu harus ditingkatkan. Yang tadinya mikro harus ke menengah, yang menengah harus ke besar kan gitu. Dan pada level ini pun harus dibuat satu formulasi ya, bagaimana antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil itu harus berpartner. Jadi untuk mempercepat proses itu adalah, apalagi ini kita punya cita-cita ya, atau punya harapan tax ratio kita naik kan gitu. Artinya banyak wajib pajak bertambah ya, dan juga income negara kan bertambah pasti kan. Iya. Ya, sehingga penerimaan pajak terhadap kue ekonomi kita juga semakin besar kan gitu. Nah, artinya kue ekonomi yang dibuat juga semakin besar, pajaknya juga semakin besar. Itu menunjukkan ekonomi kita akan semakin tumbuh dan jauh lebih besar. Nah, melalui apa tadi? Jadi si pelaku-pelaku ekonomi khususnya yang middle class ini diberikan fasilitasi melalui kebijakan yang mereka tidak hanya sebagai policy fiskal itu sebagai absorber ya, penyeimbang dari dinamika di kelas ini, tapi juga sebagai stimulus ya untuk memperbaiki produktivitas di mereka. Jadi keywordnya adalah bagaimana di lapangan usahanya atau di lapangan kerjanya ditingkatkan jumlahnya serta kualitasnya. Kemudian sektor informalnya juga diformalkan melalui sebuah kebijakan dan strategi yang terstruktur, karena tidak bisa ujuk-ujuk UMKM ada NPWP wajib, ini kan berat juga. Iya. Tentu harus ada roadmap-nya begitu ya, terstruktur. Kemudian juga pelan-pelan yang tadi bekerja di UMKM juga akan formal ya, dan dia akan naik. Termasuk juga di berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah kepada publik, ini juga harus yang tidak memberatkan terhadap konsumsi mereka, utamanya pajak-pajak yang sekiranya itu tidak perlu, ya lebih baik tidak diterbitkan atau karena itu akan apalagi jangka pendek sekarang ya, tiba-tiba akhir tahun atau triwulan ketiga itu kebijakan pajak ya untuk rumah dinaikkan, apalagi sekarang renovasi rumah sendiri dibuat itu kena pajak 2,5%. Wow. Bayangkan orang mau ngirit nggak lewat pengembang, ya mau bangun sendiri, kreatif sendiri, mau dipajak juga gitu. Jadi lebih baik pajak-pajak itu, ya pungutan-pungutan itu tidak dilakukan dulu, ya selama perbaikan gelombang peningkatan atau recovery ekonomi di middle class ini maupun di menengah, menengah ke bawah ini terjadi perbaikan yang real gitu. Karena kalau ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka kuncinya adalah sektor tenaga kerja yang padat modal, yang formal, itu harus diperbanyak. Sektor mana saja adalah sektor manufaktur, sektor industri-industri ekstraktif, ya, yang notabene itu memberikan nilai tambah paling besar. Jadi memang PR-nya banyak, tetapi pemerintah mesti merekonstruksi policy ini
agar industri juga pelan-pelan menjadi reindustrialisasi, industrialisasi dininya juga pelan-pelan akan kita lewati begitu ya. Sisi lain juga dari sisi tenaga kerjanya ya, yang mayoritas di middle class ini juga harus dibuat policy yang mensupport itu, termasuk juga business cycle di sektor UMKM ini juga harus diperbaiki. Jadi saya kira kalau pemerintah memformulasikan dengan baik, menyusun formulasi kebijakan ini bisa diimplementasikan, bahkan fiskal mensupport itu, saya kira tidak mustahil ya pertumbuhan ekonomi dalam 1 tahun ke depan bisa mencapai yang ditargetkan. Misalnya katakanlah lebih dari 5,2%. Contoh misalnya 5,5 aja udah hebat gitu. Pelan-pelan menjadi 6, pelan-pelan bahkan di akhir nanti katakanlah ya 2030 itu bisa tercapai di angka lebih dari 7%. Tetapi tadi pemerintah mesti aware dengan potensi-potensi ini ya yang sangat besar ini ya dengan policy yang kalau saya katakan inward looking for economic policy-nya gitu. Jadi kebijakan ekonomi yang memang benar-benar lihat ke dalam ya. Dan tentu menggunakan kaidah-kaidah ekonomi yang konstruktif, yang efektif ya, yang tentu yang berbasis ya tidak hanya pada politik tapi berbasis pada teknokratik yang bisa dipraktikkan. Saya kira itu sih. Kita sudah di penghujung acara nih Mas ya, dan tadi sepertinya juga udah sebagai closing statement ya. Sudah sangat lengkap ya. Tapi mungkin kita mau mendengar nih Mas Rizal, apa nih satu kata untuk Gen Z, untuk millennials, untuk kelompok menengah, atau mungkin yang aspiring middle class nih, satu kata aja Mas untuk kita semua, apa sih Mas? Kata kunci penting. Kata kuncinya optimis ya, dan produktivitas. Optimis dan produktivitas. Saya kira itu. Jadi kalau produktivitasnya naik kan, Indonesia itu jangan khawatir karena ada di middle class. Middle class inilah sebenarnya kunci, apalagi kita beriringan dengan bonus demografi. Betul. Nah, ini anak-anak muda nih mayoritas nanti itu. Sekarang kalau dari kita bongkar 130 juta orang itu mayoritas milenial, Gen Z ya. Kemudian juga ya baby boomer udah nggak ada lah ya. Mungkin ada ya baby boomer ya, sisa-sisa yang dapat pensiun macam-macam lah gitu ya. Tapi mayoritas ke depan kan akan terus bergerak nih ya. Nah, oleh karena itu tadi mungkin bukan satu kata ya, mungkin 2 kata ya tadi, optimis dan produktif. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mas Rizal atas waktunya ya, dan sama-sama, diskusinya yang sangat insightful, sangat menarik ya, karena topik terkait dengan middle class ini dan nasib kita bersama itu di tangan pemerintah. Betul ya? Betul. Saya masuk milenial kan, jadi masuklah. Baiklah. Terima kasih Mas Rizal. Sama-sama Bila, sama-sama. Fondasi struktur perekonomian Indonesia ditopang oleh masyarakat kelompok menengah. Guncangan ekonomi yang terjadi akhirnya pun berdampak ke kelompok menengah. Maka dari itu perlu adanya strategi kebijakan untuk menjaga proporsi kelas menengah dari populasi agar ke depan struktur perekonomian Indonesia tetap kokoh. Nantikan episode What's on Economy selanjutnya pada YouTube Official Indef. Untuk informasi dan kegiatan Indef lainnya, teman-teman bisa kunjungi di Instagram @indef_official. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.